Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa syarrif wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada segenap pengurus yayasan dan DKM Masjid Quba yang kami hormati dan yang kami muliakan, para asatidz, para imam Masjid Quba, wabil khusus imam kita di malam hari ini, Al-Mukarram Al-Ustadz Maman Dahman. Bapak, Ibu, dan adik-adikku sekalian, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya hampir 5 tahun absen di mimbar ini. Ini kalau pemain timnas sudah dicoret nih Pak dari kemarin. Karena di masjid-masjid lain udah dicoret. Karena nggak pernah hadir. Mohon maaf, bukan kami tidak ingin hadir, karena memang 5 tahun terakhir hampir kami jarang ada di Pondok Maharta. Lebih banyak kami menghabiskan minggu demi minggu, bulan demi bulan ada di kota suci Mekah dan Madinah. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya cerita sedikit ya. Selama beberapa tahun ini hampir tidak pernah absen di 2 tanah suci tersebut. Sebelum masuk ke materi yang pastinya, jadi di Jazirah Arab Pak Bu, ya, khususnya 10 malam terakhir itu Masya Allah, di Mesir, di Jordan, di Palestina, terkhusus di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Apalagi ini kita masuk ke hari yang ke-26, mudah-mudahan ibadah. Oh, malam 27. Karena di kampung saya malam 26 ini Pak, di Kelapa II, Kebon Jeruk. Jadi udah ngumpul waktu itu ya. Tiba-tiba mualim bilang, ini malam belum tarawih, tapi besok malam tarawihnya. Jadi di Kelapa II, Kebon Jeruk, Rawabelong, Kebon Jeruk gitu, Srengseng, Meruya, itu banyak yang baru 26. Kita ada 27. Nah, kalau di Mekah Pak Bu, ya, itu kalau malam 27 tuh malamnya spesial ya. Malam puncaknya malam ganjil. Bahkan dari jam 10 pagi itu orang-orang yang mau masuk ke tanah haram Mekah itu udah diblok Pak. Udah di stop sama askar-askar. Itu di daerah Sumaisi namanya. Jaraknya kurang lebih sekitar 10 km dari Masjidil Haram. Orang-orang yang datang ke Mekah dengan pakaian ihram itu wajib parkir kendaraannya di tempat tersebut. Kemudian dianterin pakai bus. Ya. Kemudian dari ba'da asar itu mungkin Bapak Ibu yang pernah haji daerah Palestina tahu ya. Palestina tuh jauhnya hampir 1 kilo lebih, 1,3 kilo kalau kita mau ke pelataran Masjidil Haram. Itu dari ba'da sholat asar Pak, itu di semua sekitaran itu udah penuh orang semua. Belum lagi di Ajad, di Jabal Qubais, di Gaza dan lain sebagainya, itu orang ada yang ngangkat sejadah. Udah gelar sejadah aja. Sampai kapan? Sampai nanti menjelang sahur.
sampai menjelang sahur. Tahun lalu Pak, 2024, kebetulan kami juga hadir di sana di 10 malam terakhir. Itu dicatat oleh Kementerian Haji dan Umroh Saudi. Itu yang sholat itu di Masjidil Haram dan sekitarnya itu 3,8 juta orang. Insya Allah. Di tahun sebelumnya 2023 itu yang sholat 4,2 juta orang. Dan tahun ini Pak, diprediksi tahun ini itu bisa mencapai 5 juta orang. Berarti ini malam nih, ya. Ini malam ke-27 di Saudi, ya. Itu diprediksi hampir mencapai 5 juta orang. Karena apa? Karena mulai 2024 kemarin, ya, selesai hajian, selesai nafar nafar tani, mohon maaf. Itu tanggal 14 Zulhijjah itu jamaah umroh udah mulai masuk Pak. Saking ambisinya Saudi untuk menjadikan negara tersebut 2030 targetnya itu menampung 5 juta orang di Masjidil Haram sekali sholat. 5 juta orang Pak, sekali sholat. Ini sekedar berbagi pengalaman, sharing, karena memang kami mengamati dari minggu demi minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, bukan dengan maksud apa-apa. Dan orang-orang yang hadir di sana tentunya pasti mengharapkan fadilah lebih. Kata Rasulullah, barang siapa yang berumrah di bulan suci Ramadan, maka pahalanya sama seperti berhaji bersama. Ini fadilahnya. Nah, ini orang yang orang kejar ini dia. Betul. Karena hajinya Rasulullah itu hanya sekali. Kenapa Rasulullah nggak haji 2 kali, 3 kali, 4 kali? Kasihan Pak. Kalau Rasulullah hajinya sampai 2 kali, kita yang di Indonesia ngantrinya aja 30 tahun Pak. Ada yang baru daftar. Lihat nomor porsinya berapa. Yang kasihan saudara kita di Kabupaten Bontang, Sulawesi sana. Ngantrinya 49 tahun. Ngantrinya 49 tahun. Ya. Tapi kasihan lagi saudara kita di Malaysia, Pak. Ngantrinya 120 tahun. Malaysia. Ya. Jadi Masya Allah, ini haji-haji reguler ini. Jadi kalau yang belum berhaji, ya, buru-buru Pak. Daftarin, setorin. Ya. Jangan mikir duit kita ntar dipakai buat investasi. Ya. Yang penting kita gugurin dulu kewajiban kita. Kita sempurnakan dulu rukun Islam kita yang kelima. Baik, Bapak Ibu jamaah sidang sholat isya dan tarawih yang insyaallah dirahmati Allah. Tema yang diberikan panitia kepada kami pada malam hari ini adalah membangun potensi umat untuk kemaslahatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berhijrah, Rasulullah itu di Mekah berdakwah selama 13 tahun. Hanya beberapa ratus orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Sampai akhirnya turun perintah untuk berhijrah. Kurang lebih ada 70-an orang yang ikut berhijrah. Tapi Rasulullah ini adalah pemimpin yang bijaksana. Bukan pemimpinnya duluan yang hijrah, tapi Rasulullah menghijrahkan dulu para sahabat. Masuk duluan ke kota Yathrib. Baru terakhir, bagian-bagian akhir, baru Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar yang berhijrah. Ketika sampai di kota Yathrib, waktu itu masih Yathrib namanya, belum menjadi Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang penuh dengan cahaya, sampai akhirnya diganti oleh baginda Nabi menjadi Madinah Al-Munawwarah. Sampailah Rasulullah ini ke Kampung Kuba. Kampung Kuba.
Apa yang pertama kali Rasulullah bangun? Bukan pusat pemerintahan, bukan. Bukan juga pasar atau pusat-pusat perekonomian, bukan. Tapi yang pertama kali dibangun oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah masjid, yang sekarang kita kenal sebagai Masjid Kuba. Jadi sekarang kita ada di Kuba nih, Pak. Namanya sama, fadilahnya aja yang lain. Karena fadilahnya sholat di Masjid Kuba, barang siapa yang man tatahhara fi baitihi tsumma ata Masjid Kuba shalla rak'atain ka ajrin ka umratin, kata Rasulullah. Barang siapa yang sholat sunnah 2 rakaat di masjidku, ya, maka fadilahnya sama seperti orang yang berumrah, katanya, di Masjid Kuba. Mudah-mudahan fadilahnya sama, Pak, kayak di sini. Nah, dari masjid inilah baginda Nabi Muhammad SAW itu memulai potensi-potensi yang ada di dalam diri sahabat dan umat ketika waktu itu. Karena Rasulullah ketika berhijrah bersama para sahabat, itu sahabat, Pak, tidak ada satupun yang membawa harta bendanya. Emas, perak, semua harta, tahta, jabatan gak ada yang dibawa, ditinggal semua di Mekah. Sahabat Abdurrahman bin Auf ini salah satu sahabat yang paling kaya di Mekah. Itu rela meninggalkan semua harta peninggalannya, harta yang sudah didapatkan, demi mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabat lain Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini adalah anak petinggi suku Quraisy. Kalau bahasa sekarang nih anak konglomerat. Mus'ab bin Umair ini hijrah ikut Rasulullah, ya, rela meninggalkan harta kekayaannya, bahkan rela namanya dicoret dari harta warisan kekayaan orang tuanya. Yang penting bisa hijrah bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah iman-imannya para sahabat. Ini mohon maaf, mungkin, Pak, ini mungkin kalau kita dilahirkan di zamannya Rasulullah di Mekah, belum tentu kita ikut ajarannya baginda Nabi Muhammad SAW. Karena masa jahiliyah antara Nabi Isa dengan Rasulullah itu lebih dari 400 tahun. Jadi kekosongan Nabi dari Nabi Isa ke baginda Nabi Muhammad SAW itu lebih dari 400 tahun. Bayangin 400 tahun itu bagaimana jahilnya, karena tidak ada agama pada waktu itu. Jadi nyembah berhala, nyembah dan lain sebagainya mungkin dianggap lumrah. Dan kalau kita mungkin ada di zaman Rasulullah, ya, melihat wajahnya orang yang bernama Muhammad, kemudian membawa risalah-risalah agama Islam, rasanya belum tentu kita bisa ikut ke dalam golongannya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi beruntung kita lahir sebagai umat akhir zaman. Beruntung, Pak. Kita diselamatkan oleh Allah, lahir sebagai umat akhir zaman. Walaupun Rasulullah sudah dimakamkan di Madinah, tapi ajaran-ajaran dan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad terus terpelihara. Nah, kemudian dari masjid inilah dibangun potensi-potensi umat untuk kemaslahatan. Di Madinah kita sebut kaum Ansor, sedangkan orang-orang yang ikut hijrah disebut kaum Muhajirin. Dua suku ini dijadikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu sebagai saudara. Jadi antara Ansor dan Muhajirin ini dijadikan saudara oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Selain bersaudara, mereka juga saling berbagi. Berbagi rumah, berbagi makanan, berbagi ilmu. Bahkan ketika ada kaum Muhajirin, orang-orang yang ikut hijrah, ketika tidak memiliki istri, ditawarkan anak-anaknya kaum Ansor untuk dinikahkan kepada mereka. Ini saling berbaginya luar biasa, Masya Allah.
Nah, kemudian Abdurrahman bin Auf, orang yang cerdas, ya. Ketika itu tanya kepada saudaranya kaum Ansor, karena cuma bawa baju top tuh gamis Pak, sama jubah, ya. Itu aja yang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf. Tanya kepada saudaranya, di mana pasar? Karena Abdurrahman bin Auf ini orang pedagang. Kalau Ansor itu mereka keahliannya adalah bercocok tanam, bertani. Kalau kaum Muhajirin ini adalah bangsa pedagang. Jadi mereka hebat-hebat kalau dalam berdagang. Kaum Muhajirin ini orang-orang Mekah. Sampai akhirnya Abdurrahman bin Auf nanya, di mana pasar? Nah, dari situlah mulai Abdurrahman bin Auf mengumpulkan pundi-pundi harta-harta yang luar biasa. Begitu pula dengan Mus'ab bin Umair dan sebagainya. Sampai akhirnya Abdurrahman bin Auf ini menjadi orang kaya lagi berkat ilmunya di kota Madinah. Dan Rasulullah bilang kepada para sahabat, wahai sahabatku, bahwa orang yang bernama Abdurrahman bin Auf ini masuk surganya belakangan. Kenapa ya Rasulullah? Karena harta yang dimilikinya terlalu banyak. Ternyata berita ini, informasi ini didengar Pak oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sampai akhirnya mikir nih Sayyidina Abdurrahman bin Auf mikir, gimana caranya ngabisin biar saya masuk surganya nggak belakangan. Nah, ketika itu terjadi perang Tabuk. Perang Tabuk itu jaraknya dari kota Madinah tuh lumayan jauh Pak. Itu kalau ditempuh jalan bolak-balik di zaman Rasulullah itu kurang lebih sekitar 20 sampai 30 hari. Waktu itu perangnya melawan kerajaan Romawi. Perang Tabuk ini. Jadi perang dahsyat. Jadi total sampai dengan berakhir walaupun tidak terjadi perang ya, karena suku Romawi, bangsa Romawi itu menyerah karena melihat kegigihan kaum muslimin pada waktu jalannya, panjangnya, padang pasir, panas dan sebagainya, mereka mundur. Baru melihat perjuangan kaum muslimin yang seperti itu mundur. Akhirnya perang Tabuk itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Kurang lebih hampir 50 hari sampai balik lagi ke kota Madinah. Nah, pada waktu itu ya, itu pohon-pohon kurma itu buahnya lagi pada bagus-bagusnya Pak. Lagi bagus-bagusnya. Karena ditinggal hampir 2 bulan, kurma-kurma ini busuk. Balik para sahabat datang ke kota Madinah, kurmanya pada busuk. Siapa yang mau beli kurma busuk? Lalu muncullah ide inisiatifnya Abdurrahman bin Auf untuk membeli kurma-kurma busuk ini. Di dalam riwayat itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu menghabiskan uang 40.000 dinar. 40.000 dinar Pak. Kalau 1 dinar hari ini 5 juta. Kalau hari ini dinar 5 juta dikali 40.000 dinar. Berarti berapa Pak? 200 miliar. Ada nggak orang Mahatta yang sedekah 200 miliar? Ada, mudah-mudahan insyaallah. Biar masjid kasnya nggak kekurangan Pak Haji. 40.000 dinar. Kemudian sudah menghabiskan hartanya semua, ya, balik ngadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku sudah menghabiskan semua harta saya. Ditanya sama Rasulullah, buat apa wahai Abdurrahman? Saya membeli kurma-kurma yang busuk, kurma para sahabat dan petani-petani yang busuk. Ya. Kemudian senyum Pak Rasulullah. Engkau akan mendapatkan balasan dari Allah yang lebih banyak lagi. Dan terbukti beberapa hari kemudian ya, itu datang utusan raja dari Yaman
nyari kurma busuk, Pak. Kurma busuk yang dicari, bukan kurma matang yang siap makan, bukan. Kurma busuk yang dicari oleh utusan dari raja dari Yaman. Datang ke petani A, nggak ada katanya. Kesini lagi nggak ada. Akhirnya dapat informasi bahwa kurma itu sudah dibeli oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Datang ini utusan ya, mengatakan bahwa akan membeli kurma-kurma ini dengan harga yang fantastis, 10 kali lipat, Pak. Jadi kalau punya duit kemarin habis 40.000 dinar, baliknya 10 kali lipat, berarti 400.000 dinar. Berapa triliun kalau sekarang? Masya Allah. Ya. Masya Allah. Jadi benar kata omongannya Rasulullah, engkau akan mendapatkan gantinya dari Allah lebih dari yang engkau keluarkan. Jadi apa korelasinya, Pak, dengan kehidupan kita di zaman sekarang? Karena tema yang menyangkut pada malam hari ini adalah membangun potensi umat untuk kemaslahatan. Yang dilakukan oleh sahabat ini adalah membangun potensi umat. Mungkin kalau ketika waktu itu tidak dibeli itu kurma oleh Abdurrahman bin Auf, ya, mungkin para petani tidak lagi bisa melanjutkan hidupnya. Karena kurma itu setahun cuma 2 kali panen. Setahun cuma 2 kali. Walaupun itu nggak perlu disiram, ya, jarang-jarang disiram, masih hidup. Tapi untuk kehidupan keluarga dan sebagainya ini akan berat dibanding sahabat. Nah, korelasinya adalah kita saling bantu membantu, saling bahu membahu, saling tolong menolong. Terutama di kalangan masjid. Di kalangan masjid, karena Rasulullah membangun masjid itu ya, itu strategi apapun, perekonomian, strategi perang, pemerintahan, itu semuanya diatur oleh baginda Nabi itu di masjid. Sampai akhirnya mendirikan masjid yang satu lagi, Masjid Nabawi. Semua strategi apapun, pemerintahan dan lain sebagainya itu dimulai dari masjid. Maka kita selaku orang yang beriman, yang katanya cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, mari kita mulai potensi-potensi umat itu untuk kemaslahatan kita bersama itu dari masjid. Contoh, ada yang lagi bangun rumah, butuh batu alam, hubungi Haji Fahrudin. Bener nggak? Karena kita punya jamaah di sini, Bang Haji Fahrudin punya toko namanya Alam Palimanan. Ini promosi nih Bang Haji, jangan lupa pajak. Kemudian ada yang lagi bangun rumah kekeringan misalkan, ya. Nah, belum saya ngomong udah ada ngomong Pak Haji tuh. Mas Sugeng hubungin katanya. Jangan orang yang jauh-jauh, yang di Ciledug, ya, yang di Jombang disuruh datang. Karena kalau ada apa-apa, ya, pasti orang masjid, orang dekat masjid yang nolongin duluan, bukan orang jauh, Pak, bukan. Masjid airnya rusak, pompanya rusak, pasti yang duluan Mas Sugeng yang dipanggil. Kalau nggak Pak Ade, ya, pasti begitu. Bukan orang-orang jauh. Jadi kita memanfaatkan potensi-potensi jamaah dan tetangga-tetangga sekitar kita ini untuk kemaslahatan bersama. Jangan kalau ada orang punya usaha, punya dagangan, diiriin, jangan. Dagangannya laku, tetangga panas, ngiri. Nggak ada kerjaannya, tetangga senang. Ada di sini orangnya? Nggak ada. Alhamdulillah. Nggak ada yang nganan semua ya, nggak ada yang ngiri, nganan semua. Mudah-mudahan insya Allah nggak ada. Apalagi ditambah di sini banyak mualim-mualim yang ngajar ya, setiap Sabtu Minggu dan lain-lain sebagainya. Ambil ilmu-ilmunya. Jadi ingat saya kemarin siapa yang bicara di mimbar ini. 10 tahun yang lalu mungkin Masjid Kuba jamaahnya ya, ilmunya masih sedikit katanya.
ditambah orang-orang muallim datang ke sini, pengajar, ya, tambah berilmu. Dan mudah-mudahan tambah berilmu, kasnya juga tambah naik. Jadi mari Pak, kita bangun potensi. Ini udah lebih dari 15 menit kayaknya. Sampai 15 menit aja ya katanya. Jadi mari sama-sama kita bangun potensi-potensi umat di sini ya. Jangan kita terpecah belah ya. Jangan dengerin orang-orang yang omongannya nggak enak. Karena minimal Pak, kalau ada jamaah atau tetangga kita yang punya usaha, setidaknya minimal 2. Yang pertama nggak dimahalin, yang kedua nggak dibohongin. Itu minimal 2. Nggak dimahalin, nggak dibohongin. Karena kalau dibohongin malu sama tetangga. Apalagi kalau dimahalin, itu mahal banget tuh, benerin gituan doang aja sampai wah panjang. Minimal 2 tuh kalau sama tetangga, nggak dimahalin, nggak dibohongin. Nah inilah prinsip-prinsip muamalahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jujur, nggak dusta, ya, nggak ngurangin timbangan dan sebagainya. Nah inilah cara-cara muamalah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Udah kelamaan Pak, lebih dari 20 menit. Saya doain mudah-mudahan Bapak Ibu semua, para pengurus-pengurus Masjid Quba, tahun depan Ramadan bisa nyobain Ramadannya di tanah haram Makkah Al-Mukarramah. Semua nih yang hadir di sini, pengurus-pengurusnya, imam-imamnya, muazin-muazinnya, jamaah-jamaahnya, semua kosong dong masjidnya. Oh gantian. Nah berarti kalau yang ngomong gantian, dia yang gantian besok. Yang lain pergi semua. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.